Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Rektor AWK Ligis, pengampu mata kuliah pengantar sosiologi di Vkom UP. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi terdiri dari 4 sub capaian pembelajaran. Pertama, mahasiswa mengerti dan memahami manfaat dan kegunaan sosiologi sebagai dasar dalam mencari kebenaran atas fenomena sosial atau fakta maupun menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan. Kedua, mahasiswa memiliki sikap intelektual berbasis konsep dan data fenomena sosial di masyarakat yang menghargai perbedaan budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat dan karya orang lain. Ketiga, mahasiswa mampu bekerjasama dalam kelompok, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, serta melakukan supervisi serta evaluasi melalui tugas lapangan kelompok. Dan keempat, mahasiswa mampu membuat makalah dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah, baik logika pemikiran, sistematika, maupun teknik penulisannya, dan membuat video klip tentang isu-isu kemasyarakatan. Pada sesi kali ini saya membahas tentang salah satu konsep sosiologi, yaitu interaksi sosial. Apa yang dimaksud interaksi sosial? Interaksi sosial adalah aktualisasi dari hubungan sosial atau social relation. Kalau menurut sosiolog Tamrin Amal Tomagola, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang relatif permanen karena ada kekuasaan atau power, yaitu penguasaan terhadap sumber-sumber strategis. Pada umumnya relasi sosial diwujudkan melalui bahasa. Bahasa menjadi suatu wadah atau teks untuk menganalisa relasi-relasi sosial yang dipatenkan dalam suatu masyarakat. Saya ambil contoh, bahasa Jawa. Terdiri dari sampai 8 tingkat yang menunjukkan bagaimana relasi sosial di antara orang Jawa dari yang kalangan atas, kalangan menengah, bawah, atau sesama kalangan di strata sosial tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat bahasa menjadi wadah teks untuk menganalisa relasi-relasi sosial. Di sini kita bisa lihat apa yang dimaksud sumber strategis. Sumber strategis adalah sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber non-ekonomi. Sumber non-ekonomi ada sumber-sumber sosial, sumber-sumber politik, dan sumber-sumber budaya. Jadi penguasaan terhadap sumber-sumber strategis ini nggak sekedar ekonomi. Jadi saya ambil contoh sumber budaya. Di masyarakat feodal, kalau kita bicara tentang keturunan siapa, anak siapa, itu bisa menjadi sumber strategis. Dan itu ya menjadi modal untuk kekuasaan. Dan dari kekuasaan itu kita bisa lihat hubungan-hubungan sosial yang membuat aktualisasi hubungan sosial itu yang kita sebut namanya interaksi sosial. Nah, dalam interaksi sosial itu kita bisa lihat beragam varian konsep. Ada yang namanya interaksionisme simbolik. Ya. Untuk mempelajari interaksi sosial digunakan pendekatan tertentu yang dikenal dengan nama perspektif interaksionisme. Di sini di antara pendekatan yang digunakan untuk pelajari interaksi sosial, kita bisa lihat ada interaksi simbolik yang menurut Herbert Boomer adalah human act toward people or thing on the basic of the meaning they assign to those people or things. Artinya manusia bertindak atau bersikap terhadap manusia yang lain pada dasarnya dilandasi atas pemaknaan yang mereka kenakan kepada pihak yang lain tersebut. Nah, pendekatan ini bersumber dari pemikiran George Herbert Mead. Dari kata interaksionisme tampak bahwa
Sasaran pendekatan ini adalah interaksi sosial, sedangkan kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Konsep nik itu ada 3 bagian, itu mind atau pikiran, self atau diri, dan society atau masyarakat. Mind atau pikiran merupakan kemampuan untuk mewujudkan simbol yang mempunyai makna yang sama. Self atau diri merupakan kemampuan untuk merefleksikan diri kita sendiri dari perspektif orang lain. Adapun society atau masyarakat merupakan jejaring hubungan sosial yang diciptakan oleh manusia. Contoh simbol-simbol. Bagi orang Indonesia warna putih itu suci. Tapi bagi orang Tionghoa berarti berkabung. Kemudian sapi dianggap suci di India. Itu contoh simbol dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, menurut Herbert Blumer, aspek interaksionisme simbolik adalah acting dan meaning. Jadi maksudnya manusia bertindak atau act terhadap sesuatu thing atas dasar makna meaning yang dipunyai sesuatu tersebut baginya. Dan dengan demikian tindakan atau act seseorang penganut agama Hindu di India terhadap seekor sapi things akan berbeda dengan tindakan seorang penganut agama Islam di Pakistan. Karena bagi masing-masing orang tersebut, sapi tersebut memiliki makna yang berbeda. Jadi walaupun objeknya sama-sama sapi, tapi maknanya bisa beda karena meaningnya beda, berkaitan dengan act dan thing. Sama juga dengan babi. Babi itu bagi Muslim dan non-Muslim itu maknanya beda. Nah, itu kita bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kaitan dengan acting dan meaning, ya, ada perbedaan-perbedaan pemaknaan itu yang membuat kebinekaan di masyarakat kita, keanekaragaman di masyarakat kita harus saling menghormati antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Kepercayaan, keyakinan, makna yang dipunyainya, agar tidak terjadi gesekan-gesekan. Nah, makna yang dipunyai seseorang itu berasal dari dan muncul dari interaksi sosial antara seseorang dengan sesamanya. Mengapa dalam masyarakat kita warna merah bermakna berani dan putih suci? Mengapa yang ideologinya radikal disebut kiri atau yang konservatif atau ekstrim disebut kanan? Makna yang diberikan orang pada konsep merah putih kanan kiri itu muncul dari interaksi sosial. Selanjutnya kita bicara definisi situasi. W.I. Thomas mengatakan bila orang mendefinisikan situasi sebagai hal yang nyata, maka konsekuensinya nyata. Maksudnya apa? Misalnya, jika ada orang tersesat di perkampungan dan tanpa sengaja masuk ke pekarangan orang, kemudian pemilik rumah mendefinisikan situasi tersebut dengan menganggap orang itu adalah maling. Nah, pemilik rumah kemudian berteriak sehingga orang yang dianggap maling tersebut dipukuli beramai-ramai. Itu contoh definisi situasi. Kita mengambil kesimpulan pada situasi tertentu, padahal belum tentu orang itu sengaja masuk pekarangan tersebut. Bisa saja tersesat, bisa juga memang maling, tapi bisa juga karena faktor lain. Contoh lain, sepasang pria wanita yang bukan suami istri bertemu di lobi hotel. Kemudian mereka berdua naik lift. Orang yang melihat mungkin saja mendefinisikan situasi tersebut dengan menganggap mereka berdua hendak selingkuh. Bisa saja hal itu terjadi demikian, tapi bisa juga karena kejadian lain. Ada rapat di lantai tertentu di hotel tersebut, ada pertemuan. Nah, itu definisi situasi. Kita dalam interaksi sosial harus kritis dan tidak boleh menyimpulkan sebelum memastikan kebenarannya.
Nah, Thomas membedakan antara dua macam definisi situasi, yaitu definisi situasi yang dibuat secara spontan oleh individu dan definisi situasi yang dibuat oleh masyarakat, baik keluarga, teman, maupun komunitas. Thomas melihat adanya persaingan antara kedua macam definisi situasi tersebut. Ya. Contoh definisi situasi yang dibuat oleh teman, orang tua atau yang tidak orang yang tidak mau diajak bepergian sampai tengah malam, kita bisa dicap teman-teman sebagai anak mami. Itu contoh. Nah, itu kita bisa temukan dalam interaksi sehari-hari dalam pergaulan di lingkungan antar teman. Nah, ini jadi persoalan definisi situasi kita bisa lihat dalam media online dan media sosial. Kita bisa lihat ketika ada gambar seperti ini dengan narasi heboh jalanan penuh lele keluar dari aspal. Apa yang terjadi? Yang bagikan itu 19 ribuan. Nah, orang mendefinisikan sesuatu sebagai kehebohan karena keunikan, dianggap unik, dianggap mistik atau apa, yang menganggap lele bisa dikeluar dari aspal. Nah, kemudian kalau dibumbui dengan kata-kata kiamat sudah dekat, sudah tiba, lihat baik lele itu Anda akan tercengang. Itu malah yang bagikan 23.000 lebih. Nah, padahal faktanya kejadian yang sesungguhnya adalah truk pengangkut lele kecelakaan dan mengakibatkan lele berserakan di jalan. Yang bagikan hanya 5 orang. Dari sini kita bisa lihat persoalan definisi situasi dalam melihat informasi yang di-share di media sosial. Ya. Kita bisa melihat orang mengambil kesimpulan terlalu cepat, kemudian share, membagikan tanpa dicek dulu kebenarannya. Selanjutnya berkaitan dengan interaksi sosial, kita bisa lihat aturan yang mengatur interaksi sosial. Ada 4 macam jarak. Ada jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik. Nah, kalau jarak intim itu di bawah 0,5 meter. Kemudian jarak pribadi antara 45 cm sampai 1,22 meter. Kemudian jarak sosial 1,22 sampai 3,66 meter, sekitar situ. Dan jarak publik, kalau jarak publik kita bicara depan umum, itu di lebih dari 3,66 meter. Nah. Kemudian interaksi dalam kaitannya dengan informasi. Ketiadaan atau kekurangan informasi mengenai orang tidak dikenal yang kita jumpai, kita atasi dengan mencari informasi. Nah, sumber informasi awal kita adalah ciri fisik, cara berpakaian, dan percakapan. Kita baru ketemu orang, baru kenalan, yang kita awal mengenalinya dari ciri fisik, cara berpakaian, dan percakapan. Walaupun itu bisa menyembunyikan sesuatu, tapi kesan awal kita biasanya dari ketiga ciri itu, ciri fisik, cara berpakaian, dan percakapan. Ciri fisik itu bisa warna kulit, usia, jenis kelamin. Jenis kelamin ini tidak hanya bisa mengidentifikasikan hal lahiriah, tapi juga isi percakapan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kemudian penampilan fisik, menarik atau tidak, manis atau tidak, dan lain-lain, serta bentuk tubuh. Kemudian cara berpakaian. Ya, jika kita berpakaian kumal terus masuk perkantoran, kita kemungkinan besar diperlakukan kurang hormat atau bahkan tidak tertutup kemungkinan diusir. Tapi jika kita berpakaian penampilan rapi, memakai jas dan dasi, akan mendapatkan perlakuan berbeda dan cenderung disapa dengan hormat. Ya. Pengalaman menunjukkan bahwa pakaian merupakan suatu faktor dalam interaksi. Kemudian percakapan, yaitu apa yang diucapkan oleh pelaku sehingga orang lain dapat
menilai yang bersangkutan. Misalnya, meski berpakaian seperti eksekutif, tapi apa yang diucapkan orang lain bisa menilai secara sekilas akan kualitas diri yang bersangkutan. Nah, dari tiga hal ini, ciri fisik, cara berpakaian, percakapan, itulah yang kesan pertama kita. Walaupun tidak termungkinan hal itu bisa disembunyikan atau menyembunyikan sesuatu, tapi itu yang kita bisa lihat dari dalam interaksi awal kita bersama orang lain. Misalnya orang berpakaian necis, sopan, rapi, dengan mobil yang bagus. Nah, kita awalnya respect, tapi bisa saja kalau kita selidikin ternyata orang itu mobil juga mungkin pinjaman atau rental, atau juga dia itu maksudnya walaupun sopan tapi maksud dibaliknya itu dia punya niat jahat, menipu dan sebagainya. Nah, itu jadi kita juga harus kritis. Kemudian teori dramaturgi. Ya. Teori dramaturgi itu teori sosiologi yang banyak juga digunakan dalam ilmu komunikasi. Teori dramaturgi merupakan sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Teori ini berasal dari Erving Goffman yang mengatakan orang berupaya untuk mengolah tingkah lakunya agar orang lain terkesan kepadanya. Ketika orang lain menyajikan atau mempresentasikan dirinya, maka ia mencoba untuk membuat orang lain terkesan. Goffman menjelaskan, kehidupan sosial itu dapat dibagi menjadi wilayah depan atau front region dan wilayah belakang back region. Wilayah depan menunjukkan bahwa individu bergaya atau menampilkan peran formalnya. Mereka sedang memainkan perannya di atas panggung sandiwara di hadapan khalayak penonton. Sebaliknya, wilayah belakang merujuk kepada tempat dan peristiwa yang memungkinkannya orang mempersiapkan perannya di wilayah depan. Di sini wilayah depan ibarat panggung sandiwara, bagian depan atau front stage yang ditonton khalayak penonton. Sedangkan wilayah belakang ibarat panggung sandiwara bagian belakang atau kamar rias, tempat pemain sandiwara bersantai, mempersiapkan diri atau berlatih memainkan perannya di panggung depan. Front itu menyangkut setting, personal front, penampilan diri, dan ekspresif equipment atau peralatan untuk mengekspresikan diri. Setting adalah situasi fisik yang harus ada ketika aktor harus melakukan pertunjukan. Nah, tanpa setting, aktor biasanya tidak dapat melakukan pertunjukan. Sedangkan bagian belakang atau the self, yaitu kegiatan yang tersembunyi untuk melengkapi keberhasilan acting atau penampilan diri yang ada pada front. Di sini dramaturgi menekankan dimensi ekspresif atau impresif aktivitas manusia, yaitu bahwa makna kegiatan manusia terdapat dalam cara mereka mengekspresikan diri dalam interaksi dengan orang lain yang juga ekspresif. Oleh karena perilaku manusia bersifat ekspresif, inilah maka perilaku manusia dramatik. Nah, di sini kita bisa lihat secara gambaran bagaimana front stage atau panggung depan dengan setting personal front, kemudian backstage atau panggung belakang bisa saja saling bertentangan. Misalnya, saya ambil contoh di sini suami penggemar seks bebas. Pada front stage, interaksinya dengan istri dan anak-anak cukup baik. Settingnya, ia punya perhatian pada keluarganya dan menjaga hubungan yang harmonis. Ia sendiri berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia ingin dipandang baik sebagai seorang suami dan sebagai ayah bagi anak-anaknya. Nah, itu di dalam rumah. Namun pada backstage, ia seringkali bergonta-ganti pasangannya untuk memuaskan hasrat. Nah, ini contoh penerapan teori dan dramaturgi analisis kondisi
dalam interaksi sosial tertentu, kasus tertentu dengan menggunakan teori dramaturgi. Nah, demikian materi kuliah kali ini yang membahas tentang interaksi sosial dan dinamikanya. Jadi pada intinya interaksi sosial adalah aktualisasi hubungan sosial yang berkaitan dengan berbagai faktor, yaitu faktor-faktornya itu kita bisa lihat dan dalam ada kekuasaan, ada kondisi sosial tertentu. Jadi ada kekomplekan interaksi sosial dan turunannya adalah berbagai macam teori. Ada teori interaksionisme simbolik, ada dramaturgi dan sebagainya. Sekian dan terima kasih.